Mungkin sebelum pengajian dimulai, yang di belakang bisa maju ya, karena yang berdatangan masih banyak. Semacam soft sholat saja sehingga yang di depan pahalanya lebih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi farada alaina siyam. Assalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam khairil anam sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyam. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasal jannata taqwallah wa husnul khuluq. Shadaqallahul azim. Para jamaah Bapak Ibu yang senantiasa imannya dijaga oleh Allah, semoga iman kita bisa istiqomah. Yang amat kami hormati Pak Haji Mudarodin sesepuh kita dan semua pengurus Muhammadiyah, baik pemuda, dewasa dan cabang-cabangnya, ortom-ortomnya, dan juga masyarakat luas yang ikut hadir di majelis ini. Marilah kita syukuri bahwa kita sudah memasuki bulan yang pahalanya tidak bisa dihitung, yaitu bulan Ramadan. Mari dengan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji milik Allah saja yang menjadikan kita bukan sekedar manusia biasa, tapi manusia yang beriman. Baik, kita tidak akan menjelaskan bab-bab Ramadan karena setiap dai sudah menerangkan bab Ramadan. Tapi kita akan menjelaskan bahwa rukun iman, rukun Islam ini ketika kita laksanakan tapi tidak membuahkan akhlak, itu sebagaimana orang menanam pohon tapi tidak berbuah. Pada satu kali dalam hadis sahih dikatakan bahwa malaikat Jibril datang menghadap Nabi, Nabi sedang mengajar para sahabat. Dia datang pakai jubah putih, dengkulnya dengan dengkul Rasul diadu sambil memegangi pahanya, dan dia berkata, mal iman, mal Islam, mal ihsan. Apakah Islam, apakah iman, apakah ihsan? Maka dijawab bahwa iman ya rukun iman yang 6 itu yang ada dalam hati, yang berbentuk keyakinan yang tidak tercampuri ragu. Apakah Islam ya rukun yang 5 ini yang kita laksanakan sebelum melaksanakan perintah Allah yang menyeluruh, namanya ibadah mahdoh. Kemudian apakah ihsan, sembahlah Allah seakan-akan kalian melihatnya, dan kalau tidak bisa, dan pasti tidak bisa, sadarlah bahwa sholat kita dilihat oleh Allah. Maka kami akan uraikan secara singkat padat rukun Islam yang diawali dari syahadat sampai ke haji. Kesemuanya itu nanti kalau tidak mencetak manusia berakhlak bagus, maka itu kosongnya. Contoh syahadat. Syahadat yang kita ucapkan bukan semacam ucapan biasa. Maka namanya orang ucap syahadat itu pintu masuk ke dalam agama Islam. Syahadat adalah pintu masuk ke dalam agama Islam. Bahkan mahalnya syahadat itu tatkala dalam peperangan musuh hampir dibunuh oleh Usamah, ya, itu kemudian musuhnya beramping-ampingan pohon sambil membaca syahadat.
dibunuh pula oleh Usamah. Kemudian ketika berita itu sampai kepada Nabi, apakah engkau telah membunuh orang yang sudah membaca syahadat? Iya ya Rasulullah, tapi itu kan hanya untuk perisai saja. Tapi Nabi berkata, apakah kamu sudah membuka isi hatinya bahwa syahadat itu hanya perisai supaya tidak dibunuh? Kamu jangan mengulang lagi begitu. Jadi bacaan syahadat secara zahir, walaupun dalam peperangan musuh yang terjepit tidak boleh dibunuh karena apa? Dia mengucapkan 5 syahadat. Tentang isi hatinya bukan urusan kita. Jadi harga syahadat ini menjadi darah, tidak boleh dialirkan, tidak boleh orang dibunuh ketika baca syahadat. Dan jika syahadatnya benar, walaupun belum sholat sampai rukun yang ke-5, pasti masuk surga walaupun lewat beberapa proses. Jadi syahadat bukan ucapan biasa. Karena apa? Di sana dikandung ikrar, janji, sumpah bahwa memang tidak ada yang patut disembah kecuali Allah. Dan tidak ada teladan kecuali Rasulullah. Jadi harganya gitu. Bahkan ada orang ketika di hadapan di padang mahsyar dosanya menjulang ke langit, tapi syahadatnya dinaikkan di timbangan amal kanan, dosanya itu kabur. Jadi syahadat adalah pintu masuk ke dalam ajaran Islam. Yang kedua, syahadat adalah intisari ajaran Islam. Kalau bagi orang meninggal cukup la ilaha illallah ya. Karena memang nafasnya sudah pendek. Sampai Nabi berkata, orang yang akan meninggal jelas bisa mengucap la ilaha illallah, dakhalal jannah. Dalam sarahnya memang walau ba'da duhulinar, walaupun setelah melewati neraka, tapi ujungnya akan surga. Jadi mahalnya syahadat luar biasa. Kemudian syahadat itu adalah titik tolak perubahan. Seorang sahabat yang dulunya jahiliyah menyembah berhala, membunuh bayinya yang perempuan, setiap hari minum arak, berzina, tapi ketika sudah baca syahadat, maka langsung berubah 180 derajat. Umar bin Khattab yang tadinya mencari Rasulullah akan dibunuh, setelah baca syahadat sebaliknya. Siapa yang menyakiti Rasul, langkai dulu mayatku. Jadi kalau kita baca syahadat memang itu titik tolak perubahan dalam sikap hidup. Baik akhlaknya, kejujurannya. Nah, sementara karena tidak dikaji, lebar baca syahadat ya sik dadi maling barang lah itu kan. Padahal itu titik tolak. Jadi mulai baca syahadat terus perubahannya tampak. Maka mari syahadat yang kita ikrarkan untuk masuk Islam menjadi titik tolak ingin menjadi orang yang taat dengan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian yang keempat, syahadat itu adalah hakikat dakwah para rasul. Tidak ada para rasul dari Nabi Nuh sampai terakhir kecuali ubudullah, sembahlah Allah saja, tidak ada Tuhan selain Dia. Kemudian yang kelima, syahadat adalah keutamaan yang agung, maknanya surga. Itu baru syahadat. Karena kita tidak mengkaji detail, seakan-akan syahadat ucapan ringan saja. Padahal itu yang pertama pintu masuk ke dalam ajaran Islam. Yang kedua, intisari ajaran Islam ada di situ sudah. Yang ketiga, titik tolak perubahan gaya hidupnya. Dari yang tadinya berpakaian seksi menjadi berpakaian jilbab, yang tadinya berani dengan suami menjadi taat, yang tadinya suami kasar dengan istri menjadi lemah lembut. Karena syahadat itu titik tolak dari perubahan.
yang tadinya hiasan rumahnya boneka-boneka yang dituntut memberi nyawa, kemudian diganti hiasan yang islami. Jadi memang terus berubah gitu. Kemudian yang keempat, hakikat dakwah para rasul. Tidak ada satu rasul pun yang tidak mengajak untuk hanya menyembah Allah. Adapun kemudian geser menjadi anak Allah, itu sudah beda, itu masalahnya. Yang kelima, syahadat adalah keutamaan yang agung. Bahkan di dalam sholat, tangan kita sudah mulai menunjuk hanya Allah yang esa. Kemudian sholat adalah perintah pertama kali dalam Islam. Syahadat kan masuk, cara wonge masuk abri baru masuk. Tapi sholat mulai apa? Praktek pertama untuk dilakukan. Dan kalau kita bicara sholat, memang lain dengan yang lain, karena perintahnya Nabi disuruh menghadap sampai ke tempat namanya Sidratil Muntaha. Surat An-Najm ayat 13 sampai 15. Luar biasa sholat ini. Hingga Nabi bersabda, yang pertama besok ketika kita bangkit di padang mahsyar, yang ditanyakan adalah sholat. Pertanyaannya, sudahkah sholat kita itu mencapai derajat yang khusyuk? Sudahkah dari sholat sendiri menjadi berjamaah? Sudahkah yang tadinya datang ke masjid selalu masbuk, kemudian di sop depan itu disempurnakan? Dan maaf, kapan kalau tidak sekarang, kita udah tua-tua. Bahkan sholat Jum'ah, manakala di sop depan, pahalanya sama dengan berkorban seekor unta. Padahal kita nganti mati rasa korban unta ora ana wong adol ya. Duit ya ora duwe. Kemudian sampai ketika orang laki-laki masuk masjid, tapi imam sudah salam di mimbar, tidak ditulis oleh malaikat. Hadis Bukhari semuanya itu. Jadi sholat kita terus kita evaluasi ya. Kekhusukannya, sujud rukuknya. Coba kalau Anda pernah ke Makkah, Madinah, entah umroh, entah itu haji, ternyata imam Masjidil Haram itu membacanya Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma, itu 3 kali. Baik rukuk dan sujudnya, lama itu. Wong saya kemarin baru pulang juga gitu sholatnya di sana. Sujud rukuknya lama betul. Jadi rukuk tidak cepat begitu, pemenang kayak tarawih model Indonesia raono. Jadi betul-betul Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Subhanakallahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, itu 3 kali. Lama betul sujud rukuknya. Terutama sujud memang disuruh yang lama. Jadi memulai kita sempurnakan, softnya rapi ya. Tidak usah diperintah, sudah di depan gitu. Kemudian sholat pun walaupun sudah khusyuk dan sedemikian hebat, tetapi manakala tidak membuahkan akhlak, juga semacam nanam jeruk tapi tidak berbuah. Lihat surat 29 ayat 45. Inna sholata tanha anil fasya wal munkar wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Buahnya sholat 3. Pertama, tanha anil fasya wal munkar. Orang kalau udah sholat mesti tidak melakukan fahsya. Apa itu fahsya? Fahsya adalah urusan kemaluan kecuali pada pasangannya yang sah. Entah dikeluarkan sendiri, apalagi kepada lain jenis, apalagi homoseksual dan macam-macam. Itu semuanya fahsya. Selain dengan pasangannya yang sah, itu fahsya namanya. Orang sholat sudah tidak melakukan fahsya. Wal munkar, dan membuat merugikan orang lain ya.
Kemudian waladzikrullahi akbar. Salat ini puncaknya zikir. Jangan sampai ada orang salat kok cepet temen bertarak zikir lah. Puncaknya zikir itu sendiri salat. Kemudian wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ketika kita sudah salat, wajib kita ini apa yang kita lakukan Allah ketahui, baik lahir dan batin. Innallaha alimum bidzatis sudur. Allah Maha tahu isi hati. Kalau kita sadar bahwa Allah tahu isi hati kita, insya Allah tidak akan berucap jelek. Karena apa? Batin Gusti Allah preso. Hanya karena kemurahan Allah, lintasan-lintasan batin yang jahat diampunkan. Satu contoh mungkin sing nom-nom ya, pas duduk gini anak gadis cantik liwat yuk, walah nek engko begitu rugonku, tapi kur batin tok itu diampunkan. Karena kalau lintasan hati tidak diampunkan, tidak ada orang selamat. Tapi kalau sampai lesan itu berbeda lagi. Maka ayat innallaha alimum bidzati sudur, sungguh Allah Maha tahu isi hati itu dipatrapkan. Sehingga tidak sampai terucap. Satu contoh, kenapa Abu Bakar senantiasa ngemut batu yang dibersihkan? Karena apa? Jangan sampai ngucap sementara maunya ucapan jelek sambil akan mengambil rasido. Berarti kalau batin itu sulit sekali untuk lurus terus. Kalau baru batin diampunkan dan belum menjadi nazar ya. Tapi sebisa mungkin kita kembali, Allah tahu isi hatiku. Walaupun lintasan hati diampunkan. Maka ada ayat Quran, ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Pas sahabat yang muda-muda duduk ada wanita cantik lewat. Kemudian Nabi dituruni ayat, Allah tahu mata yang berkhianat dan isi hati. Mata yang berkhianat ini ana wong ayu liwat mripate ngetut. Tuh. Isi hatinya ndak malah gitu loh. Itu ayat ini nyegrak sekali dengan para sahabat. Ya'lamu kha'inatal ayun. Allah tahu mata yang berkhianat. Maaf, matanya siapa yang tidak begitu? Ya. Kemudian yang terakhir tadi dikatakan bahwa yang kita lakukan Allah tahu. Jadi buahnya sholat kalau tidak membuahkan tiga ini, wallahu a'lam. Yang pertama tadi apa? Tanha anil fahsya wal mungkar. Yang kedua, sholat ini puncaknya zikir. Karena 50% dari sholat ucapan Allahu Akbar. Yang terakhir adalah kita tahu kalau sudah sholat, oh kabeh lakon kuki Allah preso. Kalau udah ke situ mulai ada buahnya. Kemudian yang ketiga adalah rukun Islam yang berbentuk zakat. Zakat sendiri padahal itu memberi, tapi tetap harus membuahkan budi pekerti. Apakah sah ketika orang zakat kemudian di WA? Saya mau zakat ke sini, kalau tidak ke sini tidak kebagian gitu. Maka zakat ini ditulis dalam surat 9 ayat 60 surat At-Taubah. Di antara asnaf 8 ada yang namanya amil. Amil itu apa? Tukang narik dan tukang membagikan. Untuk menjaga supaya fakir miskin tidak antri terhina dan dia masih bisa kerja. Sampai amilnya saja mendapat bagian 1/8. Jadi zakat yang pun sifatnya memberi
itu masih menjaga perasaan orang miskin. Berarti zakat harus membuahkan budi pekerti. Islam ini kalau dirasakan, dipelajari betul, luar biasa. Mesti akan mencinta orang takwa dan berakhlak luhur. Kemudian yang keempat adalah puasa. Puasa yang sedang kita lakukan, jangan bangga dulu kita bisa puasa nutuk, tapi ada sinyal merah bukan kuning ya. Nabi bersabda, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, sayang tidak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Kalau lafalnya berapa banyak, kita harus mikir, jangan-jangan saya juga katut. Lah di mana itu yang menyebabkan begitu? Dalam buku Tarjih jilid 1 sudah diterangkan. Tak qaulazur. Anda kalau puasa jangan mencoba berbohong. Tapi bukan berarti kalau Syawal bohong tidak apa-apa. Bukan. Bohong itu dosa besar ranking 3. Syirik kepada Allah, berani dengan ibu bapak kandung, kemudian bohong. Jangan dianggap bohong ini biasa saja. Bahkan ada orang nek ora bohong ra lego. Malah sing marahi wong gede. Bohong ditutup kebohongan terus wae seprene itu. Rajanya bohong. Ya. Jadi mari kita pahami, tak qaulazur, tinggalkan ucapan bohong ketika bulan Ramadan. Maknanya apa? Kalau Ramadan menghanguskan pahala. Kalau di luar Ramadan tetap dosa besar. Wal jahla, jangan berbuat bodoh atau membodoh-bodohkan orang. Otomatis puasa ini kalau tidak melahirkan akhlak nol. Kemudian wala tarfus, jangan berkata yang kotor-kotor, hewan-hewan, onderdil manusia. Ketoknya gampang saja, tapi habis pahalanya. Jadi puasa itu yang sulit bukan sahurnya dan bukanya, menahan panca indera dari ucapan-ucapan terutama lisan yang memang tidak patut. Wala taskhab, jangan membuat gaduh. Itu di buku Tarjih sudah rapi sekali gitu dengan hadisnya ya. Jadi puasa kita dijaga karena barangkali pahala kita jadi hangus karena tidak membuahkan akhlakul karimah. Bahkan sampai di sana disampaikan dalam hadis, fa in satamaka ahadun faqul inni shaimun marratain. Jika tiba-tiba ada orang datang mengajak bertengkar, padahal bapak benar tidak tahu masalahnya, lagi bapak kaya, badannya kekar, yang ngajak batu melarat, gering, salah, tidak boleh dilayani. Coba. Kalau saya nantang gelut lemu, juga beda-beda gering, melayani patut tidak mati. Tapi yang mengajak debat, mengajak padu, mengajak bertengkar ini orang-orang yang kalah dengan kita dalam segalanya, tetap tidak boleh kita layani. Bahkan Nabi mengatakan, jawablah inni shaimun marratain. Aku sedang puasa, dua kali. Bahasa dua kali ini sering dipakai dalam Al-Quran. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Kenapa dua kali? Dua kali ini mantap. Nek tiga kali ngelulake, nek sekali rapati mantap. Ibu punya anak mau kuliah di Jogja. Ibu bilang, ngati-hati nang dalana, ngono paling. Nak, ngati-hati, nggih, gitu. Ngati-hati, krungu ora kupinge. Ha iki beda meneh. Jadi dua kali.
Dan setiap ucapan Nabi adalah wahyu walaupun bukan Al-Quran. Wa ma yantiqu anil hawa. Setiap apa yang disabarkan Nabi bukan kehendak Nabi, itu bimbingan dari Allah. Aku sedang puasa, aku sedang puasa. Saya kelingan terus, sudah berpuluh-puluh tahun ada perempuan dengan perempuan wis cenceng ngono arep padu ngene iki. Saya bilang, gue poso jodoh padu lah kok sing dijemo poso rak sasine lha muni ngono. Tak tinggal lunga yo ndak melu kebakar. Ngono riyaya njaluk ngapura. Jadi karena kado emosi orang gitu. Jadi hati-hati puasa ini. Dan ketika kita bicara puasa, walaupun puasa ini tetap lebih utama sholat ya, karena memang perintah pertama dan rukun kedua. Nek puasa malah keempat. Tetapi puasa berbeda pahalanya. Karena apa? Puasa ini mencoba meniru sifat Allah. Allah tidak makan dan tidak minum, kita mencoba. Tapi menirunya sehari saja, nek kebablasan mati. Maka fa'ajil iftar, setelah masuk maghrib cepat berbuka, jangan lagi kuat salat dhisik. Allah yang buat lambung kita, Allah yang tahu ukurannya. Tapi puasa ini mendekati sifat Allah. Kalau sholat Allah nyembah siapa? Ndak ada. Tapi kalau puasa memang gitu, sehingga Allah dalam hadis qudsi berkata, wa ana ajzi bihi, aku sendiri yang akan membayar pahalanya. Malaikatul muqarrabin saja tidak tahu pahalanya puasa. Maknanya tidak tahu, saking tidak bisa dihitung. Bahkan Nabi pernah berkata, lau ta'lamu ummati ma fi ramadhana, jika manusia ini ditayangkan pahalanya indahnya bulan Ramadan, pasti minta sepanjang hidup bulan Ramadan. Itu hebatnya puasa. Bapak Ibu ngaji di bulan puasa, apalagi di Muhammadiyah ini setiap hari ya. Kalaupun sama minggunya sama per minggu tok itu, dibanding ngaji di luar Ramadan, pahalanya masih besar dalam Ramadan. Tapi bukan terus begini, sesuk bariyaya wis akeh ganjarane ramang teko, bukan begitu. Jadi ngaji di bulan Ramadan ini memang hebat ya. Pahalanya tidak bisa dihitung. Maka karena pemahaman manusia ini belum merata, ada yang kalau bulan Ramadan meningkat, ada yang kalau bulan Ramadan bilang perai dulu Pak Kiai karena Ramadan ini untuk ibadah. Nah, ngaji ke orang ibadah apa gitu. Ya selapangan yang saya pegang ya ada yang jaluk perai, ada yang. Tapi ternyata di Muhammadiyah yang tadinya per minggu menjadi per hari kan, di Lembu Purwo juga per hari itu. Mobilnya ganti-ganti, yang tadinya hanya selapangan. Tapi ada yang karang poso perai dhisik. Ya sudah mosok arak perai kiyaine arak teko ora ana wonge ya. Tapi kalau menghitung pahala justru di bulan Ramadan ngajinya diperbanyak. Dan perlu diketahui dalam hadis sahih ini yang belum sering disampaikan, ibu bapak ngaji memahami satu ayat satu saja dari Al-Quran, dipahami, diyakini, diamalkan, pahalanya lebih besar ketimbang sholat 1000 rakaat. Ibu bapak udah pernah sholat 1000 rakaat? Kepleh lah. Esek gede pahalane wong ngaji, apalagi bulan Ramadan. Padahal nek tidak bulan Ramadan ngaji dipaciti, nek salat dipaciti Pak dipangan. Jadi pahalanya tholabul ilmi luar biasa. Maka pernah Imam Asy-Syafi'i di satu malam nginep di rumahnya Imam Malik, gurunya. Imam Malik bilang dengan anaknya, anakku, itu orang yang alim dan solih. Itu muridku tapi aku kalah. Anaknya bilang diam-diam, pokoknya semalaman aku akan
apa ya? Nek dinjen apa jenenge kuwi? Akan aku amati, katanya bapak ini orang yang alim dan soleh. Diamati betul. Nek biyen omah kan dabak orang tembok ditinjen ketara gitu. Anaknya tidak tidur juga. Ketika diamati oleh anaknya, semalaman setelah sholat isya tidak tahajud sampai pagi. Tidak tahajud sampai pagi. Kemudian ada azan subuh, si Imam Saim datang ke masjid. Anaknya juga bilang, ayah semalam tidak sholat tahajud, katanya orang soleh ayah. Dan saya tahu persis dia datang ke masjid tidak wudhu. Gitu. Imam Malik bilang, kamu udah tanya belum? Ya belum, ya tanya. Tidak berani nanya. Yang nanya Imam Malik, apakah betul Imam Syafi'i semalaman tidak tahajud dan paginya tidak wudhu? Oh benar. Kenapa? Saya semalaman mentelaah ilmu karena besok di hadapan pertanyaan di muka jamaah banyak sekali, jangan sampai saya menjawabnya salah. Apa betul imam tidak wudhu? Betul, karena saya tidak tidur dan saya merasa memang saya tidak batal gitu. Setelah disampaikan, anaknya baru mantuk-mantuk. Apa itu menunjukkan? Keutamaan ilmu lebih daripada ibadah sunnah. Tapi aja gerbengi yang meriang ratu kaya ngono, kadang-kadang aja. Jadi orang ini kalau udah alim mesti mereka akan memilih yang pahalanya besar. Satu contoh mungkin ya. Saya sekarang tidak mungkin menghafalkan Quran. Insya Allah kalau menghafal 2 tahun selesailah. Tetapi lebih condong saya membaca tafsirnya dan hadis Bukhari Muslim dengan caranya, waktunya ke situ. Tidak perlu hafal karena ini dituntut untuk memberi fatwa, untuk memberi ilmu. Jadi dipilih yang utama. Kecuali masih kecil, wis ngapal Quran, dong ngerti nabu sorof cilik-cilik itu. Maka ngapal Quran memang kecil sebetulnya, yang belum bisa berpikir keras tapi pikirannya orang mikir ke utang, jadi gelis apal. Nah, kene kan ketabrak mikir utang lali maneh gitu. Jadi ada utama-utama. Maka ngaji itu sebetulnya amalan yang luar biasa. Karena apa? Alat kontrol bahwa ibadah kita benar atau tidak. Maka besok dibanjiri nek ngaji nggon motor kae dingsi wong. Motore kayak kejaba kabeh. Anak bojone dijeki kok dhewek wae. Jadi begitu. Kembali kepada apa tadi sampai zakat ya. Oh puasa. Oh. Jadi puasa perlu berhati-hati. Berhati-hati sekali. Lisan dijaga. Dan kalau dilalah keperucut karena 30 dino ya kita cepat disusul dengan istighfar. Astagfirullahaladzim. Bahkan bayar zakat fitrah yang nanti di malam Ramadan, di malam Syawal ya. Nabi bilang zakat fitrah itu adalah tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Zakat fitrah itu mensucikan orang yang puasa, barangkali banyak kekurangan di dalamnya, dan untuk mengenyangkan fakir miskin. Karena zaman mengalir justru terbalik, zakat fitrah dipanitiani tapi zakat mal tidak. Zakat mal di zaman Rasulullah dikelola negara. Pegawainya sibuknya semacam pegawai bank karena mengambil, menghantar, mencatat sehingga dapat 1/8. Zakat fitrah itu yang paling bagus dalam hadis, dibayar setelah ba'dal sholat subuh, diberikan ke rumahnya orang yang paling miskin. Tapi nek kon kaya ngono kabeh njuk panitiane engko nganggur, karang mesti gawe panitia ya. Ya kalau tidak semuanya adalah satu keluarga ini langsung tak kayak ke rumahnya fakir miskin bar salat subuh. Numpuk pun ya engko sesasi wis entek meneh lah. Jadi zakat pun
mesti membuahkan budi pekerti. Saya pernah menyimak di YouTube itu seorang pejabat tinggi korban itu orangnya didaftar suruh hadir, dipanggil ono sing kepiduk-piduk ono sing. Nah, itu karena apa? Syariatnya itu diterki ke rumah. Bahkan di dalam hadis dikatakan wa'atimul qani awal mu'tar, ya. Akhlak lagi itu. Ketika Anda korban, ini rentetan dari zakat, berilah orang yang yang malu, kemudian orang yang jaluk-jaluk carry. Satu contoh, kita korban sapi gitu. Kita bertetangga dengan teman ngaji, karena teman ngaji dan juga tidak disuruh lagan kan, ya wis, engko ayo diteri aku kok nembung-nembung ora. Yang gitu tuh malah diteri dhisik. Tapi ada wis tidak pernah korban melarat, arak lunga pasar ngomong, engko kok diteri ya jangan dilali gitu nih. Itu carry. Wa'atimul qani'ah, berilah orang yang anteng, kemudian yang jaluk-jaluk carry. Sebab apa? Melatih akhlak. Nanti nek sing jaluk-jaluk diteri kayak dhisik, sing mau nerima ngerubut juga tahun depan. Tapi kalau yang terima diteri dhisik, sing jaluk-jaluk ngomong kok nggonku carry, sesuk nek anteng dhisik. Jadi membuahkan akhlak juga itu. Nek perlu sing ngenel-ngenel ngono kayak ngisor buntut. Ngisor buntut ya empuk kok ya. Jadi semuanya membuahkan akhlak. Kemudian terakhir, haji ketika tidak membuahkan akhlak, hanya haji mabur, tidak haji mabrur. Nek mabur wajib wis ora ono sing metu kapal ya. Maka Nabi memberi isyarah, tanda haji mabrur apa sih? Dan menjaga kemabruran lebih sulit ketimbang mabrur awal ya. Tadi saya punya gambaran nek haji mabrur ki le salat jamaah nang arep dhewek wadzan, nek melaku dingkluk kaya lulu duwe tilang, tas baik kelamprah-kelamprah gede, jubahan. Ternyata keliru, itu keliru. Nabi cuma bilang tanda haji mabrur linul kalam wa it'amut ta'am. Kalau ngomong setelah pulang tanggane ngomong saiki api akhlake nek ngomong ora kaya winginane ceplos-ceplos. Karo panganan rai maneman. Itu tandane kok loro itu. Kalau ngomong udah ngepenake dan dengan makanan tidak eman. Wis ceplas-ceplos ditambah cetil lah C3. Wis ora ketemu. Jadi haji mabrur tandanya kalau ngomong udah enak dan dengan makanan tidak eman. Paham ya? Nah, iki sesuk sing do tadi kaji Majidi nang Muhammadiyah. Ya kok kono prakteke. Aku kopi, aku. Nah, karena dakwah ini kalau tidak ada yang mengeksekusi kan tidak ada nyatanya. Memang ada wujudnya. Ternyata syariat Islam ini terutama rukun Islam ketika tidak membuahkan akhlak dari syahadat sampai haji kosong. Kemudian bagaimana bisanya ibadah ini merasa senang? Maka rukun Islam dipadu dengan iman dengan akhirat. Kalau tidak dipadu itu bosan. Karena apa? Rukun Islam ini dari syahadat sampai haji, kalau dilihat dari segi material tidak ada untungnya. Maca syahadat isi apik wong ura-ura nek kur serta zahir. Salat kecilik buka sajadah ngisore nganti tuwa ya ora ono receh. Zakat wis cetha kelonge sing dikeki wong melarat kapan ya ora iso bales. Puasa wis genah ngeliye lah. Kemudian haji
tuku mobil wis lumayan rakudanen. Bisanya 5 hal ini merasa manis bahwa tahu bayarannya luar biasa. Syahadat tadi ada 5 makna kan. Pintu masuk, intisari ajaran Islam, titik tolak perubahan, hakikat dakwah parol dan surga. Kemudian sholatnya bagus, dihisab pertama lulus selesai. Kemudian zakat, harta kita menjadi suci. Dan zakat ini kan penolong ekonomi wajib ya. Kalau zakat tidak masuk rukun Islam, orang miskin bisa mati kelaparan. Dan tidak akan miskin karena hanya setiap 2,5% itu saja setelah mencapai nisab itu. Kemudian puasa Ramadan, tadi kami sampaikan, jika umatku tahu pahalanya Ramadan, pasti minta sepanjang Ramadan, sepanjang hidup bulan Ramadan. Dan juga Nabi bilang, as-saumu junnatun minan nar. Puasa ini yang membetengi api neraka. Kajunnati ahadikum minal qital, bagikan perisai yang menghalangi engkau dari tusukan pedang. Jadi hebatnya puasa, pembendung neraka, pahalanya di situ. Kemudian ada lagi, barang siapa yang tidak puasa, maka tidak pernah akan lolos menyeberang di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Karena sebelum melewati jembatan, orang harus melewati telaga Nabi namanya Haud. Yang dalam hadis dikatakan, air telaganya ini jika Anda minum 1 teguk, sudah tidak akan haus selama-lamanya. Lebih putih ketimbang air susu, lebih manis ketimbang madu, lebih segar ketimbang es. Dan manakala tidak puasa, tidak akan bisa minum, padahal gilirannya menyeberang jembatan rentan. Maka Nabi bilang, orang yang berpuasa ada 2 kegembiraan. Yang pertama, menjelang berbuka. Wis jam 6 kurang 3 menit, kolak wis nang arepang kabeh, ngenes ayem banget, padahal kayak ngelih itu. Ayeme pol guys dirasake ger sore ya. Tapi yang kedua, idza laqiya rabbahu. Ketika ketemu Allah di surga, orang puasa gembira. Dan nikmat surga yang paling nikmat bukan kencan dengan bidadari, bukan. Ketika Allah datang, semua nikmat surga menjadi hilang, kita akan melihat dengan panca indera. Kalau tidak puasa, nyebrang wis kejegur ke neraka, tidak mungkin ketemu Allah. Jadi kedua, orang puasa bahagianya 2 kali. Ketika menjelang berbuka yang sudah bisa kita rasakan, dan ketika ketemu Allah di surga. Dalam surat Kahfi ayat terakhir kan, faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharap ketemu Tuhannya, falyamal amalan sholihan, hendaklah hidupnya beramal sholih, wala yusrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan musyrik dalam beribadah kepada Allah. Umur-umur yang tinggal sisa ini mari kita maksimalkan. Dan puasa itu separuh dari kesabaran. Dijaga betul ya. Jadi kalau udah ingat itunya bahagia. Dan memang melambangkan puasa yang paling gampang itu kayak buah durian. Nek ndelok kulite ra cocok, tapi nek ngerti jerone wani bayar 50.000. Maka ibu bapak, puasa jangan dilihat kulitnya, lapar dan dahaga. Isinya sekosomong hari dipangku mongko motore sebagai mati, nuncep sikil ya prengas-prenges. Ketekan omah diplathok wae. Nenek akhlaknya ndak baik di bulan puasa, diplathok durene anyep. Ya, ndak ada isinya.
Jadi syariat Islam begitu. Kemudian setelah yang kelima ini selesai, baru kita terus seluruh tarikan nafas diatur Islam. Sehingga perlu diketahui bahwa yang benar lafal kafah. Kafah ini jane gampang maknanya itu. Kafah itu maknanya kabeh ngono padha wae. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis silmi kabeh jane asli. Ini nek maca Quran aja kaya ngono. Kabeh itu apa? Dari kencing sampai milih presiden itu ada ilmunya, bukan asal sing ngenai duit. Keliru dadine kaya kene iki ketwinginane. Keliru. Fatal kalau keliru. Saya masih terus ucapan Pak Amin Rais, kalau negeri ini semua isinya dikelola dengan teknologi barat dan pengelolanya jujurnya semacam para sahabat, setiap rumah punya sedan Mercy satu-satu dan bensinnya ndak bayar. Kira alhamdulillah pertama modun saiki lumayan. Nek dikelola dengan teknologi barat yang mengelola jujurnya semacam para sahabat, negeri ini baldatun thayyibatun. Lambang apa kuwi? Lambang Muhammadiyah ra. Baldatun thayyibatun rabbun ghafur. Jadi jangan keliru milih pemimpin. Ya, karena imannya tipis, ditumi duit ya rampung wis. Ono oline monggo oligarki, nek oli biasa ra apa-apa itu. Jadi mari kita Islam ini kafah. Kecil-kecilan saja lah, rasa gede-gede. Milih lurah gitu. Nek sing dadi lurah beriman ya beda desane. Ini dadi Banjar Togel karo bos kuwi lor ya sak desa rampung kabeh. Sing cilik-cilikan saja begitu. Tapi orang kadang-kadang pikirannya pendek, yang penting ngenai duit, sing dadi kaya-kaya yang biasa paling dadi tukang becak lah itu begitu. Padahal pemimpin ini jelas karena kekuasaan membuat abang birune rakyat. Jadi begitu. Islam hingga ke tingkat kafah. Lah adapun kemudian ada organisasi Islam yang tidak berpolitik ya karena menghindari fitnah ormas-ormas, tetapi per orangnya mukmin tahu lah oh yang dipilih kudune iku gitu. Dadilan orang bukan urusan kita. Jadi Islam ini kafah. Dan orang ketika kembali ke Islam yang sebenarnya tidak akan pernah berselisih selama sama-sama rujuk ke dalam ajaran Islam. Suami istri bertengkar, asal ridho diadili dengan Islam selesai. Yang salah minta maaf, yang benar memaafkan. Nah itu memang butuh ilmu. Kadang-kadang orang kan karena tidak punya ilmu, salahnya itu tidak punya ilmu, begini salahnya. Satu contoh, ana wong lanang ngomong ini, lah karang podo-podo madang ya melu nyambut gawe, itu kan. Lah padahal memang dari langit sampai dibacakan psikotaklik yang kerja memang yang berngoseng gitu loh. Kok melu nyambut gawe karang podo-podo madang. Lah wong wadon kan nyambut gawe iter-iter nek elek bali kaya mak lampe, nek ayu ilang ra bali. Sing tekan luar negeri yang berngoseng ini iki memang desainnya badan memang kerja keras. Ngene kon kerja keras ya ayu ra bali ilang. Pemene sing Arab Saudi walah wis ora ketemu. Ngono saiki kabeh sing ngiseni bensin ya wong wadon-wadon kabeh wis. Sopir pancen seneng-seneng kuwi. Jadi susunan ketika dirubah dari syariat akan rusak yang luar biasa. Paling tidak kemudian terjadi hal-hal yang nek cara basa kare seling karo kuwi masalah. Karena memang semacam itu. Jadi kami menjaga ini maksudnya apa? Ketika kembali ke aturan yang membuat jagat raya ini mesti indah, tidak ada kezaliman. Demikian udah jam 7, sisanya bisa untuk soal jawab.
ya. Monggo ibu bapak yang mau bertanya dan terus sampai akhir Ramadan dihadiri ya. Saya kalau ndak ngaji ya ini ya bisa turu iki. Monggo. Terima kasih. Udah terus saja. Terima kasih Pak. Saya ingin tanya, ada doa dan istighfar. Saya mendengar dari Ustaz Adi Hidayat, kalau waktu-waktu mustajab, waktu-waktu yang pendek, misalnya seperti waktu sahur itu mau syukur, kita lebih baik istighfar saja, karena Allah tahu seperti tadi yang saya katakan, kebutuhan kita itu Allah tahu, yang terpenting hati saja Allah sudah tahu. Jadi sebaiknya kita berdoa atau istighfar. Terima kasih. Ya. Jadi begini, kalau ada isyarah dalam hadis ya, dalam Quran ya, dalam surat Al-Furqan, dicari sendiri ayatnya, wabil ashari hum yastaghfirun. Maknanya di waktu sahur ini, waktunya saja, bukan hanya bulan Ramadan. Sepanjang waktu yang biasa untuk sahur, Nabi senantiasa membaca istighfar 70 hingga 100 kali, tidak pernah kurang. Itu ditempati saja, ditempati saja. Kecuali ada hal-hal yang lebih utama kan tidak mendino. Sebagai Imam Syafi'i tadi semalaman tidak tahajud, itu tidak mendino loh. Mendina ini ya dipakai tahajud sebagai istighfar menjelang sahur gitu. Jadi memang ada garis besarnya ibadah ini yang sudah ditentukan waktunya. Nah, istighfar ini di samping memang waktunya pas di waktu mustajabah, diresapi maknanya. Astaghfirullah ra'ididoma. Ya. Maknanya apa? Saya senantiasa, fi'il mudhari' senantiasa. Senantiasa itu apa? Walaupun tidak pas baca istighfar, senantiasa dia ditulis istighfar. Hebat kan? Astaghfiru, saya pribadi tidak ada ancaman, tidak ada paksaan, senantiasa minta ampun kepada Allah. Astaghfirullahaladzim. Nah, dengar-dengar ketika kita sering juga ikut-ikutan tahlil di masyarakat, astaghfirullah itu. Astaghfiru, roknya di rumah. Maknanya saya senantiasa minta ampun kepada Allah. Berarti pas tidak membaca pun ampunannya datang gitu. Tapi waktunya memang sepertiga malam ya. Tapi bukan berarti di waktu lain tidak boleh. Satu contoh lagi mungkin yang sering terselip ya. Sebetulnya doa Allahumma lakasumtu kalau ditarjih cuma ditulis dari zahabat dhoma'u itu. Zoma itu mimnya pendek walaupun ada alifnya. Zahabat dhoma'u, bukan zahabat dhoma'u, bukan. Karena alif itu untuk petangkringan hambiah, bukan berdiri sendiri. Wabtallatil uruku wasabbatal ajru. Itu doa setelah berbuka. Sebenarnya ada doa yang lagi-lagi mustajabahnya tidak kalah dengan yang disampaikan Pak Solihun itu detik-detik menjelang maghrib. Doa itu dikhususkan diberikan Rasul kepada Abdullah bin Umar itu. Doanya memang kalau ditekuni maknanya luar biasa. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sungguh hamba memohon kepadamu. Birahmatika. Memohonnya dengan kasih sayang. Allati wasi'at kulla syai'. Yang kasih sayangmu mencakup luasnya apa saja. Yang kami mohon ampunilah semua dosa-dosaku. Sampai hadis ini bisa disimpulkan ya. Wong uripke jane butuhe kursi siji. Tapi nek arak riyaya kok pirang-pirang. Butuhe wong urip siji apa? Dosane di ngapura rampung wis wong urip. Wong urip butuhe siji, dosane di ngapura.
itu dibaca detik-detik menjelang azan. Maka maaf, waspadalah ketika bulan puasa, azannya jam berapa itu waspada. Semenit sajalah tidak apa-apa. Sebelum ada azan selesai, jangan berhenti. Nanti nek kegasiin nganti 10 menit suwe temen maghrib le maca bola bali gitu. Jadi detik-detik terakhir itu memang doa. Karena apa? Setiap bulan Ramadan menjelang matahari masuk doa mustajabah. Kalau tidak bulan Ramadan, setiap Jum'ah penghabisan sore. Jadi itu kesempatannya indah sekali ya. Allahumma inni as'aluka birahmatikal lati wasi'at kulla syai'an taghfirli dzunubi. Ampunilah semua dosa-dosaku. Jadi monggo penempatannya kan jelas gitu loh. Itu mustajabahnya, tapi bukan berarti kalau tidak di waktu itu tidak boleh, tidak. Satu contoh doa yang menjamin husnul khotimah. Sayyidil istighfar dibaca ba'dal salat maghrib dan ba'dal salat subuh. Apa jaminannya? Ketika dibaca ba'dal subuh, kemudian umurnya tidak nyampe maghrib meninggal husnul khotimah. Siapa tidak senang? Dibaca ba'dal maghrib, kok isuk tururang lelir husnul khotimah. Tapi bukan berarti kalau dibaca zuhur tidak boleh bid'ah, bukan begitu. Boleh-boleh saja, tapi kandungannya tidak semustajabah isyarah dari Nabi. Tapi ngaji memang harus lengkap ya. Maca ngono wonge ya ora zakat, ora salat, ya ora ono manfaate. Karena apa? Ibadah sunnah tidak ada manfaatnya ketika yang wajib tidak dilakukan. Paham ya? Ibadah sunnah tidak ada maknanya ketika yang wajib padahal mampu tidak dilakukan. Jadi pengen sudah diwali kabeh kok, pokok wali pengantin. Nabi bersabda dalam Hadits Bukhari, orang kan menjadi wali manakala yang wajib sudah dilengkapi, kemudian yang sunnah dilakukan, maka ketika dia ngomong lisanku, ketika dia berjalan kakiku, dan siapa yang memusuhinya sama dengan menantang perang denganku, itu ekstrem sekali. Tapi susunannya setelah yang wajib, kemudian yang sunnah. Ini semacam itu. Ya monggo kita berlomba-lomba, kita saling menasihati saja, dan insya Allah kesimpulan ngaji ini takwa dan berakhlak luhur ya. Siapa tadi yang monggo penjenengan Mas? Pak Ihsan mau tanya. Oh malah ngedai corong. Ini ganjarannya gede kalau ngecek pakai kayak kono. Terima kasih Pak. Saya ditanya begini, orang yang tidak berpuasa karena uzur syar'i dan dia biasa sholat tahajud di akhir malam. Nah ketika itu terjadi bulan Ramadan, itu sholat malamnya ikut tarawih di majlis seperti biasa atau dia melaksanakannya seperti biasa tahajud di malam. Terima kasih Pak. Tarawihnya diikuti, tahajudnya juga dijalankan. Karena emang tarawih dan tahajud sendiri-sendirinya. Jadi tahajud itu dari tahajud, ayat tahajud itu memang maknanya ibadah setelah tidur sih maknanya memang. Kalau tarawih memang rentetan dari badal isya itu. Hanya kemudian pendapat para mazhab mengatakan bahwa kalau udah witir tarawih, nanti malam kalau tahajud jangan witir lagi. Atau kalau mau memang pilih-pilihan saja kan, ada yang utama dan yang kurang utama. Yang paling bagus witirnya diletakkan di terakhir malam. Tetapi kemudian ketika orang awam membuat gaduh
Yuk terus apa ya? Sop nang ngarep yuk. Wis padha bubar monggo imame witir kan ya kaya yuk pating selingkrah gitu. Kadang-kadang harus menjaga kemanusiaan. Ya sebelum witir ora apa-apa. Nanti malam tahajud tidak witir lah. Karena ada la witroini fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Biasanya nek imame kan ya sampai witir kan karang ngomong wong umum. Tapi kalau udah sama-sama dipahami, kayak kok orang witir yuk padha leren, kayak rak witir bengi ora ono masalah. Tapi kalau jadi masalah kadang-kadang wong melu salat tarawih rung rampung wis padha medhot. Fitnah ini yang nanti perlu dipahamkan ya. Jadi tetap saja tahajud ya, tetap saja. Kalau udah ikut witir tidak usah witir malah terbar tahajud. Karena emang tahajud dalilnya jelas dalam surat Al-Isra ayat 79 ya. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Dan tahajud itu gampang kok. Nek kira-kira gloya-gloyo salam terus turu aja diteruske gluyar-gluyu. Karena memang jam-jam itu kalau tidak fisik sehat atau terlalu malam memang tidak bisa apa sing jeneng ngantuk ya wis ora penak. Jadi Allah itu gampang kok. Kalau Anda sholat tahajud ngantuk, cukupkan 2 rakaat tidur. Tidak usah diteruskan, tidak apa-apa. Lagi-lagi dalilnya itu kalau dibela ya, mempertahankan kesehatan lebih utama timbang sholat tahajud. Karena sehat nikmat ketiga setelah iman Islam. Iman Islam sehat. Bahkan puasa yang mesti ngelih itu ayat 183 dan 184 sama famangkana minkum maridun awala safarin. Di ayat 184 diulang lagi. Tanya famangkana maridun minkumnya tidak ada. Berarti kesehatan ini luar biasa pentingnya karena menjaga kesehatan, menjaga nikmat Allah yang ketiga setelah iman Islam. Tapi ya jangan banget menjaga kesehatan yuk. Orang tahajud tidak lemes, jangan begitu ya kan. Ada hadis semua pernah dengar, Rasul pernah sholat malam kakinya sampai bengkak gitu kan. Tapi karena lekongono kan orang bendino gitu. Pernah sholat dengan Hudzaifah, sholat malam sampai Bilal datang mau azan subuh. Tapi itu orang bendino. Nek bendino amoh. Kadang-kadang ibadah memang perlu dihitungkan. Jadi kalau sampai kesehatan yang fatal jangan dilakukan itu. Jadi semacam itu. Kita ukur saja, lagi-lagi diukur dengan keikhlasannya. Masih ada lagi? Oh, monggo Pak. Monggo salah siji. Halo Pak, saya kalau setelah azan itu kan ada doanya. Ya. Nah, muadzin ini ikut berdoa atau yang mendengarkan saja yang berdoa? Ya, ikut sebetulnya. Ikut sebagaimana baca amin, imam ikut baca amin, bukan makmum toh. Kalau belum baca hadis kan ketoke kene amin jatahe makmum, kayane gitu. Padahal imam dan makmum baca bersama-sama, kemudian malaikat di langit memintakan ampun kepada Allah. Jadi doa itu ikut baca yang azan. Ya. Demikian ya. Ya Pak Amin, iki amin lagi ya. Kalau masuk Ramadan ada tulisan misalnya maka pada Ramadan atau takbir Ramadan seperti itu. Itu kan berarti Ramadan sebagai tamu kita. Sebenarnya Ramadan sebagai tamu kita atau kita sebagai tamunya Ramadan? Karena nanti akan berbeda. Tamu itu kan sepertinya mengikuti apa ada dalam tuan rumah gitu. Nah, jadi kita sebagai tamu Ramadan sama Ramadan sebagai tamu kita. Ya karena yang datang dia. Pemahamannya orang ngomong gitu, yang datangan Ramadannya bukan kita, mereka anggap tamu. Sebenarnya lafal tamu Ramadan itu juga
sudah kaprah tapi dalilnya tidak ketemu, tapi minggu orang yang ngomong pertama juga apa itu niru itu karena yang datang dia berarti dia tamu gitu. Sebetulnya ya diulak-balik orang apa-apa. Kesannya kan yang datang Ramadan ya berarti tamune wong sing teko kono gitu saja ya. Yang penting Ramadan kita isi yang maksimal. Memang tulisan bahasa Arab itu ditulis Indonesia serba repot ya. Sebenarnya tulisannya memang tarhib gitu. Sebenarnya yang benar tarhib, rohiba yarhabu. Karena kalau tarhib itu maknanya marhaban pakai hak itu selamat datang gitu. Tapi kalau tarhib nganggo hak itu meden-medeni maknanya. Nek tarhib bergembira sekali. Ya bahasa Arab begitu. Rogoba wa rohaba dalam Quran tentang Nabi Zakaria. Rogoba wa rohaba. Yang benar sebenarnya tarhib. Tapi hak juga ditulis hak di background gitu. Ya orang baca tarhib gitu. Padahal tarhib kalau pakai hak maknanya apa? Menakut-nakuti gitu. Awas esok ngelih mati gitu. Kalau tarhib pakai ghin menggembi, nek tarhib menyambut dengan gembira gitu. Marhaban ya syahrul Ramadan, marhaban syahrul mubarakah, marhaban syahrul ibadah, marhaban syahrul maghfirah. Nek dilagok-lagokke ngentek-entekke waktu ya. Jadi monggo lah, maaf sami narak nganggep tamune aku ngono ya ora apa-apa. Njuk Pak Arwan tamune Ramadan wis ora apa-apa. Monggo saja ya. Saya kira itu hanya cara memahami saja. Monggo Pak. Waalaikumsalam. Mau tanya Pak Ustaz, saya pernah mendengar dari seorang ulama mengatakan bahwa sholat malam, sholat tahajud itu terawih merupakan gantinya sholat tahajud. Kalau dengan itu, mungkin saya yang salah dengar atau bagaimana? Mohon penjelasannya Pak Ustaz, apakah itu sholat terawih kita tidak menjalankan sholat tahajud karena mereka hidup mati sholat Ya. Misalnya. Yang jelas begini ya. Bulan Ramadan bulan ibadah. Dan yang mengatakan itu gantinya juga tidak punya dalil yang kokoh. Pokoknya kalau bisa, kalau badannya sehat, longgar, malam-malam Ramadan ini kita maksimalkan. Baik itu tarawih, baik tahajud, baca Quran, dan macam-macam yang baik. Malam ini kita maksimalkan seukuran kemampuan kesehatan kita. Saya hampir nek cara orang ngantuk ya rarak turu lah eman-eman begini, apalagi kemudian nanti kalau mendekati malam qadar itu ya. Jadi itu bukan gantinya ya. Monggo jenengan tetap raweh tapi tahajud yang biasa tetap dilakukan, mengukur kekuatan. Ora ono parian kakean ganjaran ndak ada ya. Begitu dimaksimalkan saja malam-malam Ramadan. Enak udah itu. Yang penting takaran keikhlasan masih dilakukan saja. Bu-ibu enggak ada yang tanya ya. Wis manut sing lanang ya. Sing do manutan karo bojo ya. Swargane wong wadon ki nang tungkae bojone. Ki nek nang arep iki dituturi do nggangge mbok nang mbok. Sing tak takonane. Demikian karena waktu dan Bapak Ibu saya yakin ada kesibukan yang lain. Semua kebaikan di bulan Ramadan dilipat gandakan dan semoga ketika melewati bulan Ramadan akhlak kita makin luhur, takwa kita makin tinggi. Otomatis umurnya makin panjang, makin takwa, makin akhlaknya tinggi. Datang Ramadan berubah lagi itu luar biasa. Demikian mari kita tutup dengan memohon kepada Allah. Semoga kita dijaga keimanannya,
Dan semoga pagi di majelis ini dicatat Allah untuk bisa ketemu lagi di surganya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka an kulli ashabi rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wal azim sultanik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, berilah hamba-hambamu ini ya Allah iman yang kuat, badan yang sehat, akhlak yang luhur, rezeki yang halal banyak dan berkah untuk berjuang fi sabilillah. Berilah anak turun kami ya Allah, semua yang hadir ini solih dan solihat. Ya Allah, semoga sisa-sisa umur yang Kau berikan kepada kami bisa kami manfaatkan untuk mendekat kepadamu dengan sedekat-dekatnya. Ya Allah, kami tidak akan bisa selamat kecuali dengan pertolongan-Mu. Karena setan memang menggoda manusia dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri. Sebagaimana tertulis dalam suratul A'raf. Selamatkan kami dari godaan setan dan iblis ya Allah. Walaupun dihiasi seindah apapun menurut nafsu, ketika syarak melarangnya, selamatkan kami untuk bisa menjauhi ya Allah. Hanya pertolongan-Mu saja yang kami harapkan. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabatit tain wa qahri rijal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaya khilaf minta maaf ngaturaken sugeng kundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Ustaz Edi Sayyidi yang telah menyampaikan materi kajian. Semoga materi kajian yang disampaikan dapat menambah keimanan dan kesamaan kita kepada Allah. Acara Coba, ampun terus. Alhamdulillah, infak hari ini sejumlah Rp1.503.000. Semoga Allah dapat menjadi sekalian. Informasi yang kedua yaitu kegiatan